Nggih. Baik Bapak Ibu semua, apakah terdengar suara saya? Ya, jelas. Jelas, jelas. Nggih, baiklah. Acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Menyambat kawan di tepian sungai. Cakep. Sambil minum teh manis hangat. Hari ini kita berkumpul ramai. Mudah-mudahan acara jadi barakat. Amin ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan salam pengadaan. Salam pengadaan. Baik, Bapak Ibu semua, kembali lagi bersama saya Reni dari bagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Saya akan membuka acara Zoom kita hari ini dalam acara Siring Praja, Sinergi dan Sharing Pengadaan Barang dan Jasa. Hari ini, acara kita yang biasanya kita laksanakan ini akan kita laksanakan setiap hari Rabu pukul 10 sampai dengan pukul 12. Bapak Ibu sekalian, tema kita hari ini adalah tata kelola pengadaan yang lebih adaptif dengan kontrak payung. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada Zoom kita hari ini. Agar acara kita hari ini berjalan lancar, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami persilahkan kepada PLT Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Bapak Fahru Raji SEMT, untuk memandu acara ini hingga selesai. Kepada Bapak, waktu dan layar kami persilahkan. Silakan Pak Raji. Baik, terima kasih Bu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam pengadaan Salam pengadaan. yang sama-sama kita hormati. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Pak Rahmadin. Kemudian juga Kepala OBJ Kabupaten Kota yang berhadir. Ulun lihat Pak Sahruni ada nih. Kemudian narasumber kita Pak Saprijal, kemudian juga pejabat fungsional yang ada di Biro BPJ, dan juga peserta Zoom meeting Siring Praja yang dihormati. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berhadir dalam kegiatan Siring Praja yang dilaksanakan setiap hari Rabu ya Pak Budi ya. Ini ulun apresiasi dengan Ibu Reni ini Pak Karo. Mantap positannya. Kemudian tidak lupa juga kita sampaikan salawat dan salam bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Izinkan ulun Pak Harun Raji, Kasubag Pemantauan dan Evaluasi BPJ untuk memandu kegiatan kita pada hari ini. Tema kita cukup menarik hari ini Pak Karol ya, yaitu menuju tata kelola pengadaan yang lebih adaptif dengan kontrak payung. Wah, ini mah berat bedanya, Nek. Sebenarnya ulun hendak tuh Pak Karwai terkait kontrak kritis sebenarnya, karena ini sudah akhir tahun ini pinanya makin banyak Pak paket-paket konstruksi. Nah, itu yang mungkin kita harus mitigasi resikonya. Jadi mungkin Pak Budi ke depannya mungkin bisa diagendakan untuk kontrak kritis. Ternyata sebenarnya Pak Sapri Jalil pas ini Pak Pak Karo kalau terkait kontrak kritis apalagi di akhir tahun ya Pak. Kemudian kegiatan ini merupakan bagian dari upaya bersama kita untuk mendorong transparansi, efisiensi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi seperti kita ketahui bersama, pengadaan
itu hanya prosedur administratif, tapi juga menyangkut komitmen terhadap integritas pelayanan publik dan pemanfaatan anggaran yang bertanggung jawab. Kita harapkan melalui forum sharing praja ini kita bisa diskusi secara terbuka, memiliki pemahaman yang sama, serta best practice yang bisa kita bagikan. Jadi tidak hanya dari Biro BPJ, mungkin dari UKBJ atau dari SKPD lain yang sudah melaksanakan Trapayong bisa sharing ya pada hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya, terutama juga kepada narasumber kita, Pak Saprijal, yang akan memberikan materi kita pada hari ini. Ulun pantun sedikit lah, Pak Karolah, izinlah. Cakep, cakep. Jadi ini dari Haji Abbas, Pak, memberi ulun jalan-jalan ke Marabahan, Cakep. Cakep. menukar soto dan nasi. Pengadaan barang jasa harus sesuai aturan, biar tidak dimanipulasi. Hai, Ya. cakepnya. Sebelum kita ke narasumber kita, mungkin kita ke Pak Karo dulu untuk memberi saran dan mungkin arahan dari Pak Karo terkait acara kita hari ini. Kita persilakan dulu untuk Pak Karo. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Raji dan Pak Budi yang sangat antusias menyiapkan acara kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita bersama. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, ulun coba menghibau ulun pribadi dan menghibau pimpin seberataan agar dalam rangka membangun negeri, mari kita bersama-sama untuk mewujudkan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang lebih efisien, lebih efektif, lebih transparan, dan lebih akuntabel. Dalam rangka mewujudkan value for money. Dan Alhamdulillah, pada hari ini telah hadir bersama kita narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Saprijal. Karena beliau ini sudah 1 tahun meminta sebagai narasumber pada acara hari ini, dan hari ini baru bisa dilaksanakan. Terima kasih Pak Saprijal. Jadi Bapak Ibu sekalian, tema kita pada hari ini adalah terkait kontrak payung. Apa itu kontrak payung? Kenapa itu penting? Sejauh mana efisiensi dan efektivitasnya? Bagaimana ketersediaan barang dan jasa yang disiapkan dalam kontrak payung ini, dan apa manfaat dari kontrak payung ini akan diulas secara rinci nanti oleh Bapak Saprijal. Harapan kita ke depan agar dengan melalui acara Zoom meeting ini, insya Allah tahun depan semua SKPD sudah melaksanakan filterisasi terkait pengadaan-pengadaan yang sering berulang, yang rutin, yang sederhana dan bisa dikonsolidasikan dalam satu agenda kontrak. Kenapa ini penting? Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita ada 119 SKPD OPT. Rata-rata mereka berkontrak dengan penyedia, dengan spek teknis barang atau jasanya mirip-mirip dengan yang lain. Jadi apa salahnya kita laksanakan konsolidasi dengan kontrak payung? Misalnya, contohnya adalah misalnya pengadaan kertas di SKPDA, pengadaan kertas di SKPDB, pengadaan kertas di UPT KPH misalnya, atau di UPT UPPD misalnya. Itu kan harganya itu jelas-jelas terlihat oleh kita bersama. Speknya sudah jelas. Jadi dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengadaan barang dan jasa, ada satu klausul kontrak payung yang kita bisa implementasikan di Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mewujudkan Kalimantan Selatan yang berkelanjutan, berbudaya, religi, dan sejahtera dalam koridor karsa bekerja. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada para peserta yang sudah berhadir pada acara Zoom meeting ini. Harapan kita selesai pelatihan bukan hanya output yang dihasilkan, tapi juga outcome dari proses Zoom meeting ini untuk mewujudkan
value for money dari proses pengadaan barang dan jasa yang kita laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karo atas arahannya. Mungkin untuk selanjutnya kita mendengarkan paparan dari narasumber kita, Pak Saprijal. Beliau adalah penjabat fungsional muda juga sebagai ahli kontrak ya. Beliau akan memaparkan misalnya antara lain apa itu kontrak payung, sifat dan karakteristik kontrak payung, kemudian juga manfaat dari kontrak payung, resikonya, kemudian bagaimana kondisinya, kondisi apa yang harus kita laksanakan untuk mitigasi risiko dari pelaksanaan kontrak payung itu. Silakan Pak Saprijal untuk memaparkan. Baik, saya izin share screen. Izin, apakah paparan saya sudah terlihat? Terlihat, terlihat. Sudah, Baik, Pak. baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa, eh, kepada para kabak, kemudian ada tadi KUKPBJ dari Kabupaten Balangan, teman-teman peserta Zoom meeting yang dapat berhadir pada hari ini. Nah, mungkin sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu eh, sinergi, sinergi dan sharing pengadaan barang jasa. Hari ini saya mencoba mengangkat gitu ya, atau menjadikan suatu bahan diskusi terkait dengan eh, tata kelola pengadaan, nah, yang lebih adaptif dengan kontrak payung atau framework agreement. Nah, mungkin di sini eh, nanti kita banyak berdiskusi ya. Saya yakin teman-teman sekalian sudah melaksanakan eh, goal dari kontrak payung ini. Nah, kita lanjut saja nanti kita berdiskusi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sebenarnya eh, kenapa sih gitu ya disebut payung gitu ya? Karena payung itu di saat hujan dia memang tidak dapat menghentikan hujan, tapi dapat membuatmu berdiri di tengah hujan. Jadi kontrak payung itu merupakan kerangka acuan gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini saya mencoba menjelaskan. Oh, sebentar. Bentar ini ya. Pencet ini. Stop share dulu. Ntar Bapak Ibu, ada kendala saya nih. Nah, kita lanjut ke definisi. Sebenarnya apa itu kontrak payung? Di sini sebenarnya sudah diatur dari Perpres 54 2010 bahwa kontrak payung sesuai dengan pasal 53 bahwa kontrak payung adalah merupakan kontrak harga satuan. Jadi harga satuan antara pejabat kementerian lembaga dengan penyedia barang jasa yang dapat dimanfaatkan oleh kementerian lembaga daerah dan instansi. Nah, dijelaskan juga di dalam Perpres 16 2018 bahwa kontrak payung itu dapat berupa harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang jasa yang belum dapat ditentukan volume dan atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani. Kemudian setelah muncul lagi di perubahan kedua atas Perpres 54, Perpres 46 tahun 2025 bahwa kontrak payung itu dibutuhkan untuk beberapa PPK untuk kementerian, lembaga pemerintah daerah, institusi, dan lainnya. Kemudian kontrak payung juga dibutuhkan untuk transaksi yang berulang.
dan barang jasa yang belum dapat ditentukan volumenya atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani. Nah, jadi di sini berulang disebut Bapak Ibu sekalian, ini kontrak payung adalah untuk kontrak dengan harga satuan yang bersifat tetap. Kata kunci adalah bersifat tetap. Nah, kemudian dijelaskan di dalam Perlem LKPP nomor 1 nomor 2025 bahwa perjanjian antara menteri, kepala lembaga, kepala daerah dengan anggota panel badan penyiapan badan usaha sehubungan dengan keanggotaan dalam panel badan penyiapan badan usaha ini dijelaskan bahwa khusus untuk kebutuhan berulang. Nah, sekali lagi kebutuhan berulang atau dalam skema jangka panjang. Nah, jenis kontrak payung itu bisa dihasilkan dari pertama ada kontrak payung yang bersifat melalui dihasilkan dari proses katalog atau kontrak payung non katalog. Nah, di sini dijelaskan bahwa struktur kontrak payung adalah dapat berupa kontrak pembelian. Saya dijelaskan kita next saja bahwa proses kontrak payung itu memerhatikan beberapa hal di dalam kontrak payung katalog bahwa satu pemetaan kebutuhan yang komprehensif, termasuk tingkat urgensi justifikasi teknis, diperlukan kontrak payung, lokasi, jumlah, dan waktunya. Kemudian memperhatikan dinamika ketersediaan barang jasa pada katalog elektronik, termasuk harga, layanan, dan spesifikasi teknis. Selanjutnya, kontrak payung juga memperhatikan tentang tata cara e-purchasing dengan tetap dilakukan negosiasi teknis dan harga pada saat PPK, KPA, PP melakukan e-purchasing terhadap barang jasa yang sudah dilakukan kontrak payung. Ini semua sudah tercantum di dalam keputusan Deputi 4 nomor 4 tahun 2022 tentang pedoman konsolidasi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah beberapa yang sudah disampaikan di dalam keputusan Deputi 4 2022 ini. Di sini disebut bahwa kontrak payung ditandatangani pimpinan dengan penyedia dan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah di dalam hal kontrak payung dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan barang jasa pada beberapa PPK, beberapa KPA, beberapa PA. Maka penandatan kontrak payung adalah konsolidator dengan penyedia barang jasa. Nah, ini sebenarnya di Pemprov Kalsel sudah ada konsolidasi, contoh kemarin konsolidasi kertas HPS Ecolabel ya Bapak Ibu sekalian. Itu konsolidatornya adalah Pak Sekda gitu. Kemudian yang kedua, dalam hal kontrak payung dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan barang jasa pada satu PPK atau KPA. Penandatan kontrak payung dapat dilakukan oleh PPK atau KPA yang bersangkutan dengan penyedia barang jasa. Jadi di sini yang pertama adalah bahwa konsolidasi itu bisa dilakukan oleh konsolidator Pak Sekda. Nah, ini dalam hal beberapa ini ya Bapak Ibu sekalian. Eh, yang kedua ini dapat juga dilakukan oleh PPK atau KPA di lingkup eh, instansi yang Bapak Ibu eh, bekerja gitu. Kemudian, sebagai tindak lanjut atas kontrak payung, PPK atau KPA menandatangani kontrak pembelian ya, atau pemesanan atau pelaksanaan dengan penyedia dengan volume jumlah barang atau jasa sesuai kebutuhan setelah tersedianya anggaran dalam DIPA atau DPA. Ketiga, bahwa kontrak pembelian, kontrak pemesanan, atau kontrak pelaksanaan merupakan kontrak harga satuan. Nah, disebut lagi ini harga satuan Bapak Ibu, yang mengatur lebih detail atas hak dan kewajiban serta jangka waktu pelaksanaan, tata cara pembayaran, sanksi, sumber pendanaan, dan lain-lain. Yang keempat, bahwa kewenangan penandatan kontrak payung dilakukan oleh pimpinan penyedia dan dapat dikuasakan kepada pihak lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi Bapak Ibu sekalian, kontrak payung itu nanti ditindaklanjuti lagi dengan yang namanya satu kontrak pembelian, kontrak pemesanan, atau kontrak pelaksanaan. Nanti kita jelaskan lebih lanjut
tentang ini. Nah, kontrak payung itu dapat, kalau dari sisi waktu dapat dilakukan antara satu pengguna dalam 1 tahun. Yang kedua, satu pengguna untuk beberapa tahun. Nah, ini satu pengguna untuk 2 tahun misalnya ya, atau 3 tahun. Yang ketiga, banyak pengguna 1 tahun, banyak pengguna beberapa tahun. Nah, ini macam-macam eh, karakteristiknya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian apa itu tadi sebagaimana yang disampaikan Pak Ahmadin tadi, bahwa apa sih manfaat dari kontrak payung ini? Nah, yang pertama di sini dapat saya sampaikan bahwa ini dapat eh, terjadi efisiensi waktu dan biaya, di mana mempercepat proses pengadaan tanpa harus mengadakan tender berulang. Kenapa di sini tender berulang? Apabila kontrak payung itu dihasilkan dari proses tender ulang gitu. Kemudian kepastian harga dan ketentuan. Di sini harga dan syarat sudah ditetapkan di awal kontrak sehingga menghindari negosiasi berulang. Karena apa? Karena harga bersifat tetap atau fixed price gitu. Yang ketiga, terjadi fleksibilitas pemesanan. Ini untuk memudahkan instansi dalam mengajukan pemesanan sesuai kebutuhan dan jadwal. Dan yang keempat adalah kepastian hukum. Ini untuk memastikan semua pemesanan adalah memiliki dasar kontrak yang sah sesuai aturan. Nah, jadi ini adalah frame-nya atau payungnya gitu ya. Selain itu, manfaatnya adalah mereduce time, bahwa proses dan masalah bisa dilakukan dan diselesaikan sekali saja untuk banyak pengguna. Yang kedua, reduce cost, bahwa untuk beberapa pengguna atau beberapa tahun membuka pasar luas atau membuka volume yang lebih besar untuk mendorong harga yang lebih efisien. Karena semakin banyak eh, barang yang kita beli, itu akan lebih efisien terhadap harganya gitu. Yang ketiga adalah terhadap pekerjaan yang berulang, bahwa pekerjaan berulang dengan proses pengadaan yang berulang tidak efisien dari sisi proses. Artinya ini akan terjadi banyak paket gitu. Sehingga eh, apa ya? Ini akan, dengan kontrak payung ini akan lebih cepat. Nah, yang terakhir adalah mereduce risk, bahwa pengadaan tidak perlu menunggu kepastian anggaran. Kebutuhan ini terhadap barang jasa dipenuhi secara cepat karena penyedia spek, harga, dan lain-lain itu sudah tersedia di dalam kontrak payung tersebut gitu. Nah, ini sering kali terjadi Bapak Ibu sekalian, pengadaan tapi menunggu kepastian anggaran. Anggarannya belum disahkan, misalnya untuk 2026, ketika barang jasanya itu harus kita gunakan di awal tahun atau tanggal 2 Januari. Tapi kalau kita menunggu kepastian anggaran, maka ini akan menghambat. Nah, di sini gambaran ya, di sini sahabat saya berikan gambaran tentang kontrak payung yang dihasilkan dari proses tender gitu. Bahwa volume kontrak payung diartikan bahwa kebutuhan masih bersifat perkiraan. Artinya volume masih bersifat perkiraan. Sehingga realisasi tidak bisa tidak sama dengan volume yang dikontrak. Nah, sedangkan kesanggupan penyedia merupakan hal yang pasti. Nah, kontrak payung cenderung pada harga satuan tetap. Namun untuk perubahan harga dapat diterima itu yang berupa tenaga kerja, upah gitu ya. Karena apabila ada perubahan penetapan upah minimal provinsi. Sehingga ini dapat saja berubah sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kontrak payung untuk beberapa tahun tidak terikat oleh suatu jabatan seseorang, baik itu kepala kantor atau kepala daerah, karena siapapun kepala kantor atau kepala daerahnya yang memerlukan pengadaan tersebut masih bersifat terikat dari sisi kesanggupan penyedia untuk menyediakan barang sesuai spek dan harga. Belum merupakan kontrak pasti dari sisi pengguna, serta bukan kontrak yang pasti akan transaksi. Kita lanjut. Nah, skema pelaksana kontrak payung itu Bapak Ibu sekalian itu dapat dilakukan oleh pimpinan KLPD ya, yang berkontrak payung gitu.
dengan penyedia. Nah, sedangkan fungsi PPK-nya nanti kontrak pembeliannya atau kontrak pekerjaannya gitu. Nah, di sini dapat dilihat pada tabel berikut gitu. Nah, di sini saya juga ingin menyampaikan bahwa karena terjadi permasalahan, apakah kontrak payung itu kan bisa berlaku untuk 3 tahun, bisa berlaku untuk 2 tahun gitu. Tapi apakah itu tidak sama dengan multi years, kontrak tahun jamak? Nah, di sini saya jelaskan bagus sekalian bahwa perbedaan dengan multi years ini berbeda dari karakteristiknya. Sedang multi years harus mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan dan DPR untuk APBN. Untuk APBD harus mendapat persetujuan dari kepala daerah dan DPRD. Kemudian karakteristik pekerjaan multi years itu adalah anggaran itu pasti ada untuk tahun berikutnya. Dan anggaran sudah terjamin ada karena telah diberikan label kontrak multi years. Dan yang keempat, kontrak multi years itu adalah cenderung bersifat kontrak, misalnya pembangunan apa ya, misalnya jembatan, misalnya yang bersifat multi years. Makanya di sini salah satu karakteristik multi years itu adalah bersifat proyek gitu. Berbeda dengan kontrak payung. Kalau kontrak payung itu bersifat rutin dan berulang setiap tahunnya. Meskipun anggarannya di tahun berikutnya pasti ada, karena bersifat rutin. Nah, kemudian kontrak payung itu untuk mendukung kebutuhan rutin dan perkembangan spek cenderung tidak terlalu cepat, artinya tidak terlalu banyak perbedaan lah dengan tahun-tahun sebelumnya seperti makan minum gitu ya, Bapak Ibu sekalian, alat tulis kantor. Nah, ini kan secara spesifikasi uh, tidak berubah gitu. Nah, kemudian harganya pun relatif stabil. Nah, jadi ini berbeda Bapak Ibu sekalian antara multi years dan kontrak payung. Bahwa kontrak payung itu bukan multi years. Itu yang pengen saya tekankan. Nah, terhadap tender atau tender dari kontrak payung, kita lihat dari sisi RUP-nya. Kalau dilihat dari sisi RUP, misal untuk tahun 2026, bagaimana ketika kita melaksanakan kontrak payung 2025, tapi berlanjut di 2026. Maka RUP pada tahun 2026-nya itu ditulis bahwa eh, paket tersebut sudah dikontrak payungkan. Dan ini bisa Bapak Ibu sekalian diisikan nanti di dalam deskripsi RUP-nya. Kemudian kontrak payung itu juga bisa didapatkan dari proses tender cepat. Misalnya nanti ada volume yang cukup besar di kantor Bapak Ibu sekalian yang di atas 200 juta untuk pengadaan barang. Karena spesifikasi produknya itu bersifat standar, ini kan pilihannya bisa digunakan tender cepat, dikompetisikan harganya. Meskipun di dalam katalog juga nanti bisa dikompetisikan ya atau mini kompetisi. Di sini saya ngambil contoh diambil melalui tender cepat. Beberapa peserta nanti berkompetisi harga untuk mendapatkan produk tertentu, misalnya makan minum. Nah, dihasilkan produk tender pemenangnya nanti kontrak payungkan gitu. Nah, ini maksud ya yang di slide yang saya ini. Kemudian penggunaan kontrak payung. Nah, tentu di sini karena kontrak payung bersifat jangka menengah atau panjang yang memungkinkan pengguna melakukan pemesanan barang atau jasa secara bertahap sesuai kebutuhan. Di sini saya dapat jabarkan, pertama yang perlu dilihat adalah hubungan kontraktual bersifat berkelanjutan dengan mekanisme pemesanan turunan. Yang kedua, kapan itu dibutuhkan, itu efektif untuk kebutuhan yang bersifat rutin. Nah, sekali lagi bersifat rutin atau berulang, seperti ATK, pakai habis, jasa pemeliharaan berkala. Jasa pemeliharaan berkala itu contohnya Bapak Ibu sekalian nanti contoh ada pekerjaan pemeliharaan jalan, katakanlah seperti itu ya. Ada pekerjaan yang cukup, nanti pekerjaannya adalah menambah jalan. Nah, ketika itu harga satuannya bisa ditetapkan, ini bisa kita pakai
kontrak payung. Kemudian ini dapat diterapkan untuk menjamin kesinambungan pasokan tanpa perlu proses tender berulang. Nah, jadi tidak perlu ada tender lagi karena kalau tender itu kan setidaknya memakan waktu paling cepat 20 harian gitu. Dan yang keempat adalah dilihat dari konsekuensi teknisnya bahwa perlu ketentuan yang jelas tentang volume maksimum, jangka waktu dan tata cara pemesanan. Ini cocok untuk efisiensi proses administrasi dan pengendalian anggaran. Nah, jadi tidak terbanyak administrasi Bapak Ibu sekalian. Sehingga dalam pengendalian anggaran ini akan lebih mudah dari sisi efektivitas. Nah, ini kontrak payung akan efektif jika beberapa kondisi yang bisa dipenuhi. Yang pertama, kebutuhan bersifat berulang atau kontinu, misalnya barang pakai habis, jasa pemeliharaan. Kemudian ini akan efektif apabila perkiraan volume relatif besar atau dapat diprediksi dalam rentang waktu dan terdapat cukup banyak penyedia terverifikasi di pasar yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga adalah bila adanya nilai tambah dari hubungan jangka panjang, misalnya layanan purna jual, maintenance terjadwal atau integrasi teknologi, kontrak payung menjadi opsi yang menarik, Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya lanjut skenario praktisnya bahwa di dalam kontrak payung ini dapat dilakukan misalnya untuk pengadaan bahan baku rutin untuk fasilitas operasional. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sekalian yang di kawan-kawan di SKPD yang lebih memahami kondisi di SKPD-nya masing-masing. Kira-kira seperti apa bahan baku rutin yang berulang itu, yang eh, karakteristiknya ini dimungkinkan untuk dikontrak payungkan gitu. Nah, kemudian untuk perangkat IT, kemudian layanan kebersihan rutin atau layanan keamanan atau customer service ini juga bisa nih. Kemudian terhadap suku cadang mesin. Nah, untuk pemeliharaan kendaraan bermotor, ya mungkin bisa dikontrak payungkan itu terhadap suku cadangnya, Bapak Ibu sekalian. Atau upah yang bersifat standarnya. Ketika sesuatu yang tidak bisa kita prediksi, itu mungkin eh, perlu dipertimbangkan lagi gitu. Kemudian layanan konsultasi periodik. Ini misalnya seperti apa? Ini misalnya ada eh, konsultan bukan konsultan ya, tapi misalnya penasehat hukum misalnya. Nah, ini kita bisa berkontrak payung. Artinya Pak, kapan kita memerlukan ini bisa kita langsung panggil gitu. Nah, di dalam kontrak payung perlu kita memperhatikan hal-hal yang sebaiknya kita hindari gitu ya. Yang pertama, ketika kebutuhan itu bersifat ini hanya sekali-sekali gitu. Yang kedua, ini sangat khusus atau customize. Yang ketiga, kondisi pasarnya. Ini fluktuatifnya yang sangat signifikan dari waktu ke waktu. Sehingga harga yang akan ini cepat berubah. Nah, ini juga agar kita hindari untuk berkontrak payung yang keempat, ini hanya memiliki satu penyedia terpercaya. Gitu. Nah, ya, kenapa ini akan meningkatkan risiko monopoli atau mengurangi kompetisi harga dan kualitasnya. Sehingga ini hal-hal yang perlu kita hindari Bapak Ibu sekalian. Nah, kita juga sebelum melakukan kontraplow kita juga perlu memperhatikan analisis spend historinya. Bagaimana secara historis pengeluaran terhadap frekuensi pembelian tinggi dan total spend yang sangat signifikan. Ini perlu kita kaji Bapak Ibu sekalian. Kemudian perlu juga dilakukan evaluasi terhadap identifikasi analisis pasarnya. Yang ketiga, perlu perhatikan risiko harga karena perkiraan harga bahan atau jasa jika sangat fluktuatif, masukkan mekanisme penyusunan harga atau gunakan kontrak payung singkat. Jangan terlalu lama memakai berkontrak payung ya, ini maksudnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian perlu dilakukan analisis dampak operasionalnya. Ini untuk
mengurangi lead time dalam layanan. Jadi ini 4 hal yang perlu dilakukan ketika kita ingin melaksanakan kontrak payung. Nah, di sini saya coba sedikit menjelaskan tentang eh, ruang lingkup ya atau perancangan kontrak payung. Di sini karena kontrak payung itu harus menyelaraskan fleksibilitas operasional dan kepastian hukumnya. Dan yang pertama itu adalah eh, menegaskan ruang lingkup pekerjaannya, kemudian durasi atau opsi perpanjangannya. Yang ketiga, harga dan mekanisme penyesuaian. Nah, ini penyesuaian tadi kan sepanjang itu bersifat adanya kenaikan upah itu dimungkinkan untuk dilaksanakan ini gitu. Dan yang keempat adalah mekanisme pemanggilan call off dan mini kompetisi. Nah, yang kelima adalah SLA dan KPI. Ini SLA itu adalah Service Level Agreement, manajemen respon time atau waktu responnya gitu. Dan KPI itu indikator kerja utamanya. Kemudian rancangan kontrak payung juga harus menjelaskan jaminan kinerja dan penaltinya. Kemudian klausul perubahan, kemudian hak audit dan pelaporan, kondisi force majeure dan penyelesaian sengketa. Di sini yang dimungkinkan terjadi permasalahan Bapak Ibu sekalian ya, harus jelas gitu tentang kejadian yang tak terduga dan prosedur mitigasinya. Karena ini sifatnya kontrak payung gitu. Nah, dan terakhir adalah ketentuan terhadap kepatuhan dan etika. Di sini ada saya sebenarnya menjelaskan tentang manajemen risiko ya. Cuman manajemen risiko ini dalam kontrak payung ini nanti kita singkat saja. Karena ini sebenarnya dalam, ini panjang yang harus dibahas di dalam manajemen risikonya. Pertama adalah yang perlu dilihat adalah risiko pasarnya. Itu perubahan harga komoditas atau fluktuasi mata uang. Kedua, risiko suplainya. Ini terhadap kegagalan suplai Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, risiko kinerjanya. Ketika ini terjadi penurunan kualitas, ini seperti apa? Gitu. Yang keempat, perubahan peraturan yang mempengaruhi kontrak. Nah, ini yang kelima adalah eh, terhadap isu sosial lingkungan dari penyedia yang berdampak negatif kepada pembeli. Nah, di sini juga ada eh, saya coba sedikit jelaskan tentang strategi mitigasi tentang eh, pertama dalam multiple supplier dan stock safety. Ini terkait dengan diversifikasi penyedia. Kemudian penyesuaian harga yang adil. Nah, jadi para pihak ini ketika terjadi penyesuaian harga, ini harus adil gitu. Tidak hanya menguntungkan si pelaku usaha atau menguntungkan si PPK-nya saja, tapi harus adil. Kemudian selanjutnya adalah klausul kinerja dan jaminan. Kontrol terhadap kepatuhan. Nah, ini yang sangat diperlukan. Ketika sudah ada kontrak payung, kontrol ini harus berjalan, Bapak Ibu sekalian, karena bagian daripada evaluasi ya, harus dilaksanakan evaluasi secara berkala. Kemudian terhadap stok cadangan atau daftar penyedia alternatif. Nah, ini juga harus disiapkan. Ini semua Bapak Ibu sekalian adalah instrumen untuk mitigasi risiko di dalam kontrak payung ini. Nah, ini sudah juga kita lanjut saja. Nah, saya ingin menyampaikan tips menyusun kontrak payung. Yang pertama, tentu terkait dengan durasi kontrak. Durasi kontrak payung harus disesuaikan dengan kebutuhan jangka pemberi kerjanya. Contoh kayak ATK kita di Pemprov Kalsel kan sudah berjalan itu kontrak payung berlaku 2 tahun itu misalnya. Nah, durasi yang terlalu singkat itu bisa mengurangi manfaat fleksibilitasnya. Nah, tapi ini jarang memang terjadi di tempat kita ya. Sudah ada itu 2 tahun ya, Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya juga pernah juga ada kontrak payung, namun sudah tidak diperpanjang waktu itu sebelum adanya katalog seperti sekarang ya. Itu terhadap kain sasirangan. Waktu itu kontrak payung juga berlaku untuk 2 tahun. Kedua tentang penetapan syarat bahwa ketentuan harga, kualitas barang atau jasa serta pengiriman harus dirumuskan secara jelas dan rinci di dalam kontrak.
karena hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman atau sengketa di kemudian hari. Di sini juga menetapkan syarat pembayaran, garansi, dan penalti harus dijelaskan dengan terang, gitu, jelas, gitu. Kemudian dalam kontrak payung itu perlu menyusun mekanisme pemesanannya. Di sini salah satu keunggulan kontrak payung adalah fleksibilitas dalam hal pemesanan. Oleh karena itu, pemberi kerja harus memastikan bahwa mekanisme pemesanan barang atau jasa, baik secara elektronik atau manual, mudah diterapkan dan tidak mempersulit proses pengadaannya. Yang keempat adalah tepat penyedia, karena kontrak payung biasanya berlangsung untuk jangka waktu yang panjang, sehingga sangat penting untuk memilih penyedia yang memiliki reputasi baik dan mampu memberikan barang atau jasa dengan konsisten. Nah, ini penting dengan konsisten selama periode kontrak. Bagaimana kita menjamin konsisten ini? Makanya diperlukan eh, evaluasi Bapak Ibu sekalian secara berkala. Nah, di sini sejauh bahwa dengan pendekatan risiko yang proaktif, kepatuhan yang kuat, dan budaya evaluasi berkelanjutan, kontrak payung akan menjadi instrumen yang adaptif dan tahan terhadap perubahan kondisi pasar dan operasional. Nah, sini saya pengen jelaskan sedikit karakteristik kontrak payung. Ini sebenarnya berulang ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa karakteristik untuk kontrak payung itu adalah untuk jangka waktu tertentu, yaitu bahwa itu 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Yang kedua adalah harga satuan bersifat tetap. Yang ketiga, volume itu tidak pasti. Nah, ini contoh-contoh. Bapak Ibu sekalian, di sini Pemkot Malang ya, mereka sudah melakukan jenis kontrak payung untuk pemeliharaan jalan itu. Untuk khusus kerjanya apa? eh, Menambal jalan yang berlubang mereka kontrak payungkan, Ibu sekalian. Mungkin di tempat kita juga ini bisa ya, kita dengan sehingga tidak perlu ada proses tender lagi atau eh, proses pengadaan dari awal lagi, karena sudah terkontrak ketika ada jalan yang berlubang, ini langsung saja dipanggil gitu untuk melaksanakan kontrak payung, untuk melaksanakan perbaikan jalan tersebut. Kemudian ini kalau di PLN ini sudah ada kontrak payung untuk perbaikan belt conveyor gitu. Nah, Kabupaten Kutai Barat juga. Nah, untuk ini mereka untuk jasa cleaning service, dia sudah kontrak payungkan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contoh kontrak payung. Sebenarnya ini semua sudah ada di dalam nanti ya. Di dalam sudah tersedia datanya di dalam lampiran pedoman konsolidasi itu, Capdep 4 gitu. Ini contoh-contoh saja Bapak Ibu sekalian. Mungkin eh, nanti kami share dokumen apa paparan ini, silakan dibaca untuk contoh-contoh. Jadi terkait contoh-contoh ini ya banyak sebenarnya bisa kita lakukan ya, kita di Pemprov Kalsel kami berupaya terus untuk melaksanakan konsolidasi dengan nanti goalnya adalah terjadinya kontrak payung nanti terhadap entah itu terhadap makanan, banyak potensi yang bisa kita inikan ya. Contoh ini nanti di dinas kesehatan misalnya, ini berkontrak payung nanti dengan penyedia untuk suplai obat-obatan ke puskesmas-puskesmas, ini kan bisa. Kemudian makanan, makanan itu kan ada makanan untuk rapat, kemudian ada natura, ada eh, apa ya, yang bersifat prasmanan. Ini juga bisa sebenarnya kita lakukan konsolidasi. Kemudian seperti di rumah sakit juga ada jasa pengamanan, ada jasa petugas kebersihan, ada customer service. Ini kan juga bisa dilaksanakan menggunakan kontrapayung, sehingga ketika terjadi perubahan berakhirnya tahun anggaran, ini tidak terganggu, situasi ini tidak mengganggu gitu. Karena sudah apa, kita kontrak payung kan, misalnya untuk jasa pengamanan kita bikin kontrak payung untuk 2 tahun. Jadi
2026, misalnya katakanlah 2025, 2026, atau 2026 untuk 2027. Nanti 2026, Bapak Ibu sekarang berkontrak payung saja. Ini bisa dilakukan kontrak payung untuk apa namanya? Untuk tahun anggaran 2025, 2026. Jadi ketika 2026 ini tidak perlu lagi ada proses yang panjang gitu, sehingga ketersediaan petugasnya itu akan terjamin gitu. Kan di rumah sakit banyak tuh jasa pengamanannya, jasa petugas kebersihannya. Bagi di rumah sakit daerah itu kan rumah sakit Ulin, kemudian di Ansari Saleh atau Sambanglihum gitu ya. Tentu ini banyak personil, banyak permasalahan-permasalahan eh, yang terjadi itu. Mungkin kontrak payung bisa kita jadikan sebagai pilihan alternatif yang tepat gitu. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, saya berharap kita akan lebih banyak berdiskusi Bapak Ibu sekalian, karena eh, saya sengaja men-spare waktu sekitar 1 jam pemaparan 1 jam untuk ini. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Nih, eh, silahkan kalau ada pertanyaan, ini saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Saprijal. Cukup rinci ya dijelaskan tadi dari apa itu terkait kontrak payung, kemudian juga manfaatnya tadi Pak ya, kemudian juga bagaimana kita mitigasi risikonya untuk pelaksanaan kontrak payung. Jadi mungkin sudah cukup panjang tadi ya dijelaskan oleh Pak Saprijal. Ya, tapi mungkin ada sedikit Pak Saprijal. Kayaknya untuk konstruksi belum Pak ya, cuma Ya. ini barang besar dan ini ya. Hmm. Dan konsultan Pak ya, pernah ya konsultan. Ya, ya, kita belum Pak. Sebenarnya konstruksi bisa Pak. Jadi Oh, kita lakukan oke. kontrak payung. Misalnya tadi Nah, untuk jalan. apa Ya, pemeliharaan baik. jalan. Nah, itu sebenarnya bisa itu. Tapi khusus yang bisa harganya itu bersifat tetap ya, ketentuannya itu yang bersifat Iya, tetap fixed price. up ekspresi. Ah, ah. Oke. Mungkin kita buka dulu Pak ya untuk 3 penanya ya. Tapi yang resen dulu ya kita utamakan ya. Ada yang mau bertanya silakan. 3 penanya dulu mungkin ya. Pak Sahroni kah dari Kabupaten Balangan. Kolom chat Pak Raji, kalau Kolom tidak chat ada kah? di resen, kolom chat ada tuh kayaknya tuh. Oh iya kah. Kolom chat kah dulu. Belum tadi anak belum resen langsung itu lah. Ya, dari kolom chat ada Haji Murjani Pak lah. Ini Haji Murjani menanyakan bagaimana batas waktu yang ditetapkan untuk kontrak payung, berapa lama waktunya? Yang pertama itu ya. Yang kedua, bagaimana jika dalam perjalanan terjadi kendala, Pak? Atau hambatan penyedia tidak dapat menyelesaikan batas waktu. Nah, yang ketiga mungkin bagaimana adendum itu diperbolehkan atau kada Pak Saprija. Nah, keempatnya terkait penalti dan denda. Nah, itu mungkin dari Haji Murjani. Ada lagi Bapak Sidin nah, mau nambahin nah. Nah, untuk rumah sakit, apakah bisa untuk kontrak payung ini? Mungkin kalau kontrak Atau payung ini dulu ya. lebih ke rumah sakit Pak Saprija lah. Hmm. Kayaknya obat-obatan tuh kawal lah kita laksanakan dengan kontrak payung. Mungkin itu dulu Hmm. uh, Saprija atau dibacakan lagi kah ada dari Mungkin langsung Andri dulu Jun. Pak. Mungkin Oh ya langsung silakan Pak, Langsung, silakan. langsung. saja. Ya. Ah, ah. Nah, yang pertama tadi saya pengen menanggapi pertanyaan dari Pak Murjani ya, terkait bagaimana dengan batas waktu. Nah, batas waktu ini Bapak dapat ada dua pilihan Pak. Bisa yang pertama itu 1 tahun atau 2 tahun. Nah, maka dari itu tadi eh, itu terkait waktu ya, tergantung bahkan dilakukan evaluasi dulu Pak. Kalau saya jadi PPK, maka saya coba dulu 1 tahun pertama dulu kita berkontrak payung. Nah, kemudian apakah boleh kita langsung 2 tahun? Boleh Pak.
Jadi tidak ada larangan Bapak mau 3 tahun juga sepanjang tadi Bapak memperhatikan potensi produk yang dikontrak payungkan itu eh, tidak terjadi potensi perubahan harga yang signifikan gitu ya. Jadi diperhatikan cenderung makanya harganya nanti bersifat tetap. Nah ini terkadang kalau kita terlalu panjang memberikan memberikan apa waktu kontraknya akan menyulitkan Pak ketika terjadi perubahan harga yang bersumber bukan dari upah lagi. Ketika kita sesuatu yang sulit kita buktikan. Jadi eh, dampak terlalu panjang ini nanti menimbulkan satu risiko lagi gitu. Ketika balik lagi Pak intinya di mana? Intinya apa produk yang mau kita kontrak payungkan gitu. Ketika cenderung tetap saja nggak apa-apa Pak, lu 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Nah, kedua ketika dalam perjalanan terjadi kendala itu seperti apa? Makanya di dalam eh, perjalanan itu dilakukan evaluasi Pak. Karena tindak lanjut dari apa ya? Di sini saya mungkin share lagi ya, share materi tadi. Saya balik ke sini. Nah, sebentar. Sini Pak. Di sini kan ada tindak lanjut kontrak payung itu nanti tetap ada apa yang namanya kontrak pembelian, pemesanan, atau kontrak pelaksanaan. Nah, di sini sebagai tindak lanjut Pak. Jadi di sini nanti yang diatur apabila terjadi kendala gitu ya. Kontrak itu memang harus mengatur ini Pak. Apa terhadap sanksi juga akan nanti tetap diatur. Terjadi keterlambatan juga tetap diatur Pak. Kemudian terhadap adendum apakah diperbolehkan? Boleh Pak. Nanti di kontrak payungnya itu ada bisa disebutkan gitu. Tapi apa saja yang bisa mengakibatkan ini adendum, perlu kita pembuktian-pembuktian lah. Makanya tadi saya jelaskan di sini ketika ada upah gitu ya kenaikan. Misalnya jasa tadi adalah jasa jasa pengamanan atau jasa apa ya petugas kebersihan atau jasa customer service. Ketika ada kenaikan UMP, ini kan dasarnya jelas. Ini bisa Pak dilakukan perubahan Pak. Boleh. Jadi itu diizinkan Pak. Nah kemudian apa tadi Pak Raji selanjutnya tadi? Setelah ini tadi apa? Tadi terkait adendum, terkait penalti Pak. Kemana stornya jika terjadi demikian? Nah itu sebenarnya sama aja kan kayak kayak apa ya? Ketika ada denda keterlambatan gitu ya. Ketika terjadi denda keterlambatan itu tidak berbeda dengan kontrak-kontrak yang lain Pak. Jadi nanti dipotong disetorkan ke kas daerah gitu. Itu penaltinya. Jadi bukan berarti tidak ada penalti gitu kan. Semua bisa saja terjadi gitu. Semua bisa saja terjadi. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Saprijal. Mungkin ada tanggapan dari Pak Haji Murjani. Silakan Pak. Pak Haji Murjani Kita dari mana? sambang lihum Pak. Oh, Sambal Lihum. Baik. Nggih. Terima kasih Pak. Nggih, Ya, silakan Pak eh, Haji Murjani. Ya. atas jawaban dan penjelasan sehingga kita dalam melangkah dalam mengadakan atau perjanjian kontrak dengan penyedia ini kan akan lebih bukan hati-hati ya, tapi sebagai Ya. evaluasi dan monitoring untuk kegiatan selanjutnya. Di Sambang Lihum kita ada kontrak makan minum tapi yang Oh ya. bisa kita lakukan. Jadi kita tidak menggunakan apa namanya kontrak payung dalam dalam tapi kita tetap melakukan evaluasi dan monitoring setiap pekerjaan yang mereka lakukan terutama di makan minum pasien. Kalau untuk obat-obatan dan penyedia lainnya belum kita lakukan kalau mengarah ke arah kontrak payung gitu Pak. Oke, makasih banyak Pak penjelasannya yang telah Bapak sampaikan. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih Pak Nah, Haji itu Murjani. mungkin menanggapi Pak Haji Ya, Murjani. tahan, Nah, tahan. selama ini kalau untuk pengamanan, jasa keamanan itu seperti apa Pak di tempat Bapak? Untuk keamanan dan cleaning service kita kontrak biasa Pak. Jadi kita belum mengarah atau mengacu Hmm. kepada kontrak payung. Baik. Dan itu selalu dilakukan setiap tahun juga Pak. Nah, Sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.
Nah, mungkin Pak nanti ke depan itu kita bisa gunakan mekanisme kontrak payung, Pak. Nanti kita dampingi, Pak. Iya. Siap Pak, siap Pak. Nanti Sehingga disampaikan itu ke yang kita pimpinan untuk mitigasi itu adalah kekosongan nanti Pak, kepastian anggaran di tahun selanjutnya gitu. Nanti kan siap. pasti ada permasalahan di awal tahun gitu. Ketika kondisinya nanti anggaran belum disahkan kah, atau belum ditetapkan, anggaran belum tersedia, sementara kebutuhannya itu udah pasti gitu kan. Iya. Apalagi di tempat Bapak ada pasien, maka mereka tuh tidak ada liburnya gitu kan. Nah, ini sebenarnya kontrak payung ini solusi Pak untuk menghadapi hal-hal yang seperti ini gitu. Jadi Kekosongan-kekosongan gitu. kalau boleh menginformasikan, Hmm. tahun 2024 kita kalau ada bukan kendala ya, Ya. keterlambatan kita ke pasien, jadi kita memakai apa namanya dana rumah sakit yang Nah, label UD karena kehabisan masa kontraknya dan anggarannya. Jadi kalau misalnya diberlakukan kontrak payung, mungkin kita bisa berlanjut dengan ya, penyedia tersebut gitu. kita siap dampingi Bapak Pak gitu. Siap, siap. Oke, silakan kalau ada yang lain. Baik, Pak Haji Murjani ya. Terima kasih atas sharing pian ya untuk rumah sakit. Jadi Pak Saprijal mungkin amun kalau lawas jangan juga lah untuk bahaya juga lah. Sebenarnya bukan Ada bahaya, cuma ini kan kita perlu mempertimbangkan. ya. Karena kalau sudah terikat kontrak payung itu harga satuan bersifat tetap. Nah, Ya, ini ya, ya. karena kalau kita lihat dari sisi kacamata pelaku usaha, mungkin ini akan menjadi pertimbangan Ya, bagi pelaku usaha ketika ya. kontrak payungnya terlalu Lama ya. lama gitu. Ya, ada Nah, mungkin perubahan harga. AA seperti itu, Ya, Pak. ya, ya. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya silakan. Atau Pak Hairil ada tambahan Pak Hairil? Silakan Pak. Makasih Pak Raji. Mungkin perlu tambahan informasi aja ya Pak Safrizal nih bagi kita. Untuk kontrak payung nih untuk berlaku ada nilai batas nilainya kah Pak? Nilai pengadaannya. Nah, mungkin itu salah satu juga kalau misalnya ada batasnya, apakah misalnya dengan cukup dengan misalnya kalau untuk 200 atau di atas 200 harus baru bisa dilakukan kontrak payung atau gimana? Baik, Batas Pak. nilai lah kira-kira. Oke, Terima kasih. terkait dengan batasan nilai pengadaan itu tidak ada, Pak. Karena yang Oh, terkontrak payung itu harga satuannya saja. hmm. Harga satuan saja gitu. Misalnya kalau barang makan minum misalnya satuannya adalah terkontrak payungnya 40.000 katakanlah gitu. Jadi untuk berapapun nilai transaksinya itu tidak Oh, terkait dengan kontrak payung ini Pak gitu. Nanti terikat di kontrak tindak lanjut atas kontrak payungnya. Misalnya ada pembelian dari satu teman-teman di SKPD yang beli senilai 100 juta atau 500 juta untuk belanja makan minum misalnya. Itu tidak terkait dengan kontrak payung ini, Pak. Jadi kontrak payung hanya mengatur satuan. harga satuannya saja. Seperti itu, Pak Airil. Ya, masih Pak Safrizal. Baik. Ada lagi dari Om Andri Juni lah. Jangan langsung aja bertakon Om Andri adalah salam dibacakan. Juni Andri, Assalamualaikum, mohon izin bertanya Pak, pada e-purchasing apakah unit price yang terikat pada kontrak payung juga berlaku pada penyedia yang tidak berkontrak payung? Maksudnya apa nih lah? Maksudnya ini mungkin adalah apa nih? Konsolidasi kah Pak Andre atau kayak Pak? Ada Pak Ya Andre-nya kah? mungkin begini, Pak, maksudnya, Pak. Ya. Oh, Ketika Oh, ada satu eh, kontrak payung ya. satu, satu penyedia itu yang sudah terikat dengan kontrak payung gitu ya. Apakah penyedia lain, ya, mungkin maksud seperti itu, Iya, dapat juga menayangkan produknya di e-katalog dengan harga terkontrak payung gitu kan. ya. Nah, mungkin seperti itu yang dimaksudkan. Kalau Ya, pengalaman kita sah-sah Pak, saja, Pak Saprijal lah boleh-boleh kemarin saja. Pak, untuk kontrak payung di konsolidasi kertas itu kan sudah kita fixkan harganya Pak lah. Ya. Nah, sementara untuk penyedia Hmm. lain kita silakan aja untuk apa tayang di katalog. Hmm. Cuma kemarin kita Hmm. perkuat dengan surat edaran agar SKPD itu menukari apa HPS
etalase konsolidasi kertas Pak lah. Atau Karena kita sudah ya, sudah apa negosiasi apa untuk harga sudah benar-benar kita fix ya untuk lebih murah lah, kita anggap betul. lebih murah daripada harga Ya, luar. Gitu Pak Andri Juni ya. ya. Kemudian ada lagi kah yang malah dari Bapak Taufikur Rahman, adakah Pak Taufik bisa Izin Pak, munculkah? langsung Ya saja Pak ya. silakan Pak Taufik. Ya silakan Baik Pak. Pak. Oke. Assalamualaikum, izin Pak. Saya mau tanya ini Pak tentang persiapan mungkin ini sama dengan Ya. teman-teman yang lain. Mungkin tadi saya baca di kolom chat tentang apa saja kira-kira langkah demi langkah prosedurnya dan dokumen-dokumen yang dipersiapkan jika kita ingin Hmm. melakukan kontrak payung. Apakah kita panggil penyedianya, penyedia yang sama, maksud saya, penyedia-penyedia yang sama dan dikumpulkan dalam satu tempat. Nah, dan apakah penyedia yang dikumpulkan itu saja yang bisa melakukan tadi, Pak? Mohon dijawab, Pak. Hmm. Itu saja Baik, mungkin dulu. baik. Ya, Makasih Pak Taufik. ya, ya. Jadi mungkin sekedar sharing ya apa yang sudah kami lakukan di Pemprov Kalsel gitu. Jadi memang di awalnya kita mulai dengan membuat dulu ya persiapan gitu. Kita melakukan identifikasi dulu pastinya. Berapa kebutuhan, potensi kebutuhan barang jasa yang kita akan adakan gitu. Contoh kemarin ada eh, kami yang sudah lakukan adalah kertas ya, kertas HPS. Nah, kita identifikasi dulu berapa sih kebutuhan Kalsel itu gitu. Kemudian kita lakukan eh kita buat dokumen, dokumen membuat dokumen konsolidasi ya, apa dokumen pemilihannya itu. Nah, kemudian kami undang. Nah, ini kami undang ke tempat kami gitu untuk diberikan penjelasan dulu tentang kegiatannya seperti apa gitu kan. Nah, selanjutnya kami buat semacam form untuk mereka mengupload penawarannya. Nah, setelah penawaran, itu kan ada beberapa jenis kertas. Gitu. Mereka yang menawarkan tidak semua jenis kertas yang mereka tawarkan. Untuk jenis kertas tertentu ada misalnya untuk A3, apa A4 atau F4. Habis katakanlah ada 9 peserta itu. 9 peserta itu belum tentu dia menawar di semua apa jenis kertas ya. Kemudian baru kita laksanakan negosiasi. Hasil negosiasinya ini ketika terjadi kesepakatan, maka mereka berhak mendapatkan kontrak payung dengan si konsolidator. Waktu itu konsolidatornya adalah Pak Sekda kami gitu. Jadi kan memang untuk konsolidasi ini bisa dilakukan oleh konsolidator Pak Sekda ya. Tapi bisa juga nanti dilakukan oleh PA-nya masing-masing atau KPA masing-masing gitu. Itu bisa gitu. Jadi tidak terbatas terhadap eh, apa oh ini kah harus diambil alih oleh kepala daerah kah atau Sekda aja gitu selaku konsolidator. PA, KPA, PPK pun boleh melaksanakan konsolidasinya gitu sebagai konsolidator gitu. Nah, jadi seperti itu tahapannya. Memang kita ada mengundang dulu, tapi dalam ranah penjelasan gitu. Di luar sistem berarti kan itu. Artinya semua pertahapannya di luar sistem kita undang. Jadi proses pemilihannya itu eh, yang sudah kami lakukan untuk konsolidasi APS Ecolabel itu di luar sistem, Pak. Seperti itu, Pak Taufik. Baik, Pak. Berarti yang tidak terundang pada saat apa tadi acara tadi, apakah boleh penyedianya menggunakan harga yang disepakati tadi, Pak? Atau bisa menayangkan produknya di luar harga Ya, boleh eh, saja. boleh Ah, ya? Boleh ah. yang di luar tadi ya? Boleh, Pak. Oke, Pak. Boleh, Pak. Ah, tapi memang keunggulannya yang sudah melalui proses konsolidasi ini kan ada didukung dengan surat nanti itu. Bisa kemarin kita ada surat edaran. Darat. Teman-teman, ini sudah ada tersedia loh apa konsolidasi etalase. Waktu itu kan masih di versi 5 ya. Ada etalase konsolidasinya gitu. Silakan belanja ke sana gitu. Nah, memang ada anu ya, tapi tidak menutup dan terjadi juga. Wah, bagi pelaku usaha lain
dia waktu itu tidak hadir ya, tidak hadir atau tidak mengikuti proses pemilihan. Jadi kami undang semuanya itu Pak, kita undang semuanya. Tapi konsolidasi ini kemarin itu kita batasi ya, karena hanya untuk yang menawar itu hanya untuk tiga kota gitu. Hmm. Banjarmasin, Banjarbaru sama Martapura gitu. Karena inilah dinamika yang terjadi kesulitan di dalam menyusun ongkos pengiriman. Nah, ini jadi beda wilayah, berbeda harga satuannya gitu. Sehingga kemarin kalau kami kemarin dihasilkan ada untuk 3 lokasi gitu pengiriman. Seperti itu, Pak. Sehingga yang lain ada juga, Pak, yang nawar. Tapi di luar etalase konsolidasi gitu. Dengan harga konsolidasi gitu. Terjadi, Pak, Hmm, ya. gitu. Tapi sebenarnya Oke. goalnya itu kita tercapai, Pak. Ada efisiensi harga di situ dulu. Di sini tercapai, Pak. Karena yang tidak mengikuti proses konsolidasi, akhirnya dia menjual harga juga ngikuti yang ada peserta yang menang di konsolidasi gitu. Yang terkontrak payung gitu. Jadi ikut-ikutan Hmm, Pak akhirnya kena dampak lah. Nah di situ iya, iya, positifnya di situ Pak. iya, iya. Baik, Heeh. Pak. Ya. Satu lagi boleh nggak, Pak? Pak Silakan, Pararis? Boleh. silakan, silakan, silakan. Silakan Pak. Satu lagi, Pak, mungkin tentang pembayaran nih, Pak. Apakah Hmm. di provinsi sendiri, Pak, ada terjadi misalnya apa namanya konsolidasi beberapa bidang atau apa ya PPK? Nah, ya, apakah kalau memang terjadi penggabungan paket di beberapa PPK, apakah Belum. di proses pembayarannya itu di keuangan sih ini apakah lancar saja atau gimana, Pak? Itu Hmm. saja, Pak. Ya, sebelumnya lancar saja, Pak. Lancar saja. Cuman belakangan ini kan ada ketika pakai Inaprok ya sekarang nih. Nah, terjadi tuh beberapa kendala, Pak. Nah, dan yang kendala ini bukan di kita kan ini. Permasalahannya di pengelola pengelola platformnya gitu. Jadi masih ada kendala, Pak. Kalau sebelumnya sih Hmm. tidak ada, Pak. Nah, karena ini karena sistem integrated ya. Jadi mungkin masih banyak banyak apa namanya eh, diperlukan perbaikan lah oleh pengelola Inaprok ini. Ini yang terkait pembayaran, Pak. Selebihnya tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Seperti itu. Baik, Pak. Dan kami kemarin kan sejak versi 5 itu melakukan konsolidasi kertas ya. Sebelumnya sih tidak ada kendala, Pak. Demikian, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Silakan lagi. Silakan. Ada lagi Pak Topik yang perlu Pian tanyakan. Kalau Pian perlu narasumber terkait konsolidasi bisa di Kiau ini Pak Saprijal. Iya, siap, siap, Ya, Pak. Iya. oke. Izin Jadi, Pak Raji, ya silakan, silakan Pak. mungkin terkait dengan pertanyaan Pak Taufik Rahman ini terkait dengan konsolidasi yang meliputi beberapa ini kayaknya beberapa bidang atau beberapa SKPD ya. Iya Pak. Bukan kalau kita kan konsolidasi untuk produk ya. Nah, kalau Iya, konsolidasi produk kan masing-masing SKPD itu kan membeli langsung dengan apa? Dengan penyedia di katalog. Nah, iya. mungkin ini yang dimaksud Pak Taufik Rahman ini adalah konsolidasi yang terdiri dari beberapa mungkin yang rencana kita Pak Raji, yang rencana kita konsolidasi untuk alat kesehatan rencanakan itu Hmm, kan terdiri dari beberapa rumah sakit. iya. Nah, itu mungkin itu yang terkait itu yang masalah pembayaran. Nah, memang salah satu permasalahan di tempat kita Pak Taufik memang ini masih kami masih mempersiap mungkin sama dengan daerah kawan-kawan di kabupaten lain juga. Kita masih mencoba mencari persepsi yang sama dengan di bagian keuangan terkait Hmm, dengan misalnya konsolidasi antar SKPD ini apa bisa di nanti pembayarannya gimana. Nah, iya. mungkin itu seperti itu yang mungkin dimaksud Pak Taufik ya terkait dengan Iya. konsolidasi. Tapi kalau konsolidasi kertas kemarin kan itu memang masing-masing SKPD kan melakukan pemesanan langsung gitu tanpa terdiri bergabungan misalnya gabungan dari beberapa SKPD memesan salah satu. Nah, mungkin itu kira Pak Taufik kenapa untuk jawaban kalau di tempat kami memang kalau antar antar bidang ya kayaknya antar mungkin untuk skop antar bidang aja lah kayaknya kita masih belum ya Pak Raji ya untuk antar Iya. bidang ya.
masih sama lah Pak. Mungkin, Gitu. nanti kita ya akan mencoba ini nanti terkait dengan konsolidasi Des, alat kesehatan ya, mungkin ya, rencana yang akan terdiri dari beberapa rumah sakit. Nah, nanti kontraknya nanti gimana, nanti ya, siapa yang sebagai PPK-nya nanti kalau misalnya melakukan konsolidasi dan bagaimana pembayarannya nanti. Mungkin itu ya. kira-kira tambahan aja Pak. Apa lagi Oke, masih? terima kasih Pak Hairil. Jadi untuk pembayaran Pak Topik mungkin sama lah kita ya. Kalau versi 5 kan tidak sampai pembayaran masih lancar aja Pak ya. Tapi kalau sudah versi 6 ya kadang-kadang yang di masalah di pembayaran ya sama Pak. Kalau Iya Pak. di ya terkait Sama. konsolidasi di katalog itu sebenarnya ya sama Pak, kalau kertas sama apapun bahan medis ya sama lah. Itu kan terkait item produk yang kita ini harga ya di katalog yang kita konsolidasikan ya, bukan paketnya Iya ya. Pak. Jadi siapapun yang beli ya sama harganya kan. Baik rumah sakit Ulin, rumah sakit Sambang Lihom atau Ansari Saleh, harga misalnya masker kita konsolidasikan harga 1.000 di katalog ya 1.000 semua Pak, harganya sama Pak. Tidak ada lagi yang beda, misalnya di Sambang Lihom 1.500, yang di Ansari Saleh 700, ya itu tidak ada lagi nanti Pak. Kalau kita konsolidasikan sama semua harganya. Itu maksud kami di konsolidasi di katalog ya. Jadi bisa aja nanti Pak kalau Bapak perlu narsum bisa aja di Kio Pak Saprijal nih. Ya, ya, makasih Pak. Ya mungkin itu Pak. Ya mungkin itu Pak topik ya. Iya Pak. Ada lagi Pak? Kalau tidak ada lagi kita mungkin lanjut Pak ya. Ini terkait PJLP ini mungkin Pak Herel nih pas nih jawab nih. Iya Kak, Pak. Ah, Ini sama Silakan. tadi jawabannya kan terkait dengan ini. Nah, ini tapi rencana mungkin kita ada rencana nanti satu sesi Pak Raji. Mungkin minggu depan ya kita masih Iya. kita kan lagi terkait dengan PJP. Tapi mungkin ini yang mungkin jadi banyak pertanyaan dari kawan-kawan terkait dengan sekarang kan ada perubahan nih, perubahan honor PJP dari 31 menjadi 34. Nah, mungkin itu yang dipertanyakan, apakah harus adindom? Menurut kita ya harus adindom kan. Nah, seperti sampaikan Pak Saprijaya tadi kan, ini kan berarti bukan terkait dengan adindom penambahan pekerjaan atau penambahan waktu, tapi terkait dengan apa tadi yang Pak Saprijaya tadi dengan OMP kan. Nah, ini sama nih ada kebijakan pemerintah daerah yang memberikan kenaikan honor untuk PJLP. Nah, mungkin itu salah satu Iya. apa alasan kita melakukan adendum karena ada perubahan kebijakan. Kalau Pak Saprijaya tadi kan terkait dengan OMP ya tadi ya kan. Nah, maksudnya dengan Betul. upah tadi kan. Nah, kalau ini kan terkait sama sebenarnya terkait dengan kebijakan Pemda untuk menaikkan nilai honor PJLP dari 31 menjadi 34. Berarti kan kontraknya harus diadendum. Mungkin itu ya. Atau Pak Saprijaya? Betul, Pak. Iya. Betul. Nah, Mungkin ada format-format kah Pak Herel yang contoh ya? Nah, formatnya ini yang masih kita anu lagi nanti coba kita anukan lagi formatnya ini untuk apa? Mudah-mudahan di minggu depan nanti kita apa kita rencana itu yang akan kita apa kita angkat nanti terkait dengan itu. ya. Tapi mungkin dalam beberapa hari ini kita coba itu kan hanya perubahan anu saja tuh, perubahan kalau menurut kami perubahan narasi saja lah sebenarnya Adindum tuh karena cuma di mana membuatnya itu mencantumkannya itu yang mungkin akan kita bahas dengan kawan-kawan. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini kita bisa memberikan informasi kepada kawan-kawan yang di semua SKPD. Mungkin demikian Pak Raji. Baik, terima kasih Pak Herel. Itu tadi dari Pak Fahri Maulana ya. Mungkin cukup jelas ya. Ada tanggapan nggak dari Pak Fahri? Pak Fahri, kalau Empat pada kita betakun. lanjut. Silakan Pak. Wah, bos kita nah. Oh, bosku, bosku. Eh, Bosku nih ya, Penek. Eh, silakan Pak Lukman. Nggih. Jadi kan ini anak betakun ini lawan Pak Rijal, lawan Pak Hairil, lawan ada. Jadi Ya, silakan. kita ini kan MCSP KPK itu kan salah satunya kemarin ada disinggung dari LKPP itu ada surat minta dukungan LKPP perihal kontrak payung atau konsolidasi itu yang kemarin itu. Apakah
dari Konsolidasi kayaknya ya. Konsolidasi. ya konsolidasi. Sedangkan konsolidasi itu kan ada beberapa macam. Ya. Caranya Ya. ada lewat penyatuan RUP atau dengan dan kontrak payung kan salah satunya konsolidasi. Nah, kalau mengacu itu apakah dengan adanya itu kita harus minta izin dulu atau bagaimana, Pak? Ini berhubungan MCSP KPK ya sama jadi maksud kita sekalian jalan gitu. Apa atau bagaimana gitu. Terima kasih, mungkin itu aja sih. Ya, akhirnya lah. Pak, kan terkait dengan ini Pak Raji itu kan, Ya, kan kemarin kan kita konsolidasi mungkin itu prosesnya bagaimana kemarin dengan LKPP kan ya, konsolidasi kertas kemarin. ya, Salah ya. satunya mungkin tahapan juga ya Pak Lukman ya terkait Ya, dengan Ya, betul. kemarin kan kita ada apa? Ada backup juga dari LKPP. Nah, gimana kemarin prosesnya Pak Raji waktu kita untuk konsolidasi kertas kemarin tuh dengan ya, kaitannya dengan LKPP. nggih. Kalau terkait MCSP Pak Lukman lah kemarin Ya, kayaknya ada surat kemarin malah yang menyuruh kabupaten kota yang belum melaksanakan Konsolidasi. konsolidasi untuk melaksanakan minta pendampingan kalau Pak itu apa rasanya ya suratnya nah betul. itu kami kemarin itu Nah, karena kami sudah melaksanakan konsolidasi kan nah, ya. kami kada dapat anu tuh ada termasuk di situ Jadi nah kada masuk kalau situ pian lah. kalau Kalau pian kan belum dibawa nih pulang beban provinsi kan. pian kan belum nih nah mungkin pian perlu pendampingan Pak untuk melaksanakan konsolidasi karena nah dengan EKPP bisa juga kan provinsi kan bisa juga nah, kami Oh, kita nggih. bantu Pak kami kita bantu oke siap Nggih. tahapannya kami ada tahapannya kemudian juga bagaimana prosesnya kita sudah melaksanakan nanti kami share Pak silakan kami siap bantu Pak Lukman siap Oh, bos nggih. Terima kasih banyak. Berarti anu ya Pak Lukman Pak Raji sama Pak Saprijal Kiau aja ke Tanjung tuh. Mana yang undangan aja. Ulun hendak kajuna diundang sidin. nah Pak bang Budi mana? Pak Budi ini eh anunya lah. Iya, vakum lah ulun ya hendak begitu juga diundang pian. doang nih kita betul lawan Pak Kita Lukman deh pendapatan di bawah aja kena lah. nah Iya. ada lagi Pak Lukman yang ditanyakan nggak Nggih. Itu aja mungkin nanti mohon petunjuknya Pak Heril, Pak Budi, Ya, Pak silakan Pak. Raji gimana? Oke. Karena itu kan salah satu juga target kami Ya. agar pemenuhan MCSP KPK, Pak. Ya, Jadi ya. kan eh, makanya kemarin itu kan sebenarnya gini, Hmm. kita konsolidasi di tingkat kita itu kan pra RKA sebenarnya. Ya. Jadi makanya ketika itu sudah digabung mereka menjadi satu di dalam RUP itu makanya angka tuh sudah kabur karena nggak kelihatan. Ya. Lain halnya jika itu RUP digabung atau kontrak payung sehingga efisiensinya tuh dapat. Sedangkan ini kami sudah mengefisiensikan di awal gitu loh. Ya. Makanya kemarin itu kan laporan MCSP KPK itu datanya kami nggak bisa dapat karena dari awal sudah digabung sehingga sudah jadi satu. Tuh. Ya, ya. Mungkin itu saja mungkin perlu dukungan dari Ya. teman-teman di provinsi agar Kabupaten Tabalong bisa memenuhi juga untuk MCSP ini. Mungkin itu aja Pak Raji, Pak Ya. Rijal, Pak Hairil, Pak Budi. Terima kasih Ya. atas Siap-siap Pak Lukman. saran bimbingannya. Terima Terima kasih kasih. Pak. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita lanjutlah ke Ibu Sari dari Dinas Pariwisata, nah, Pak Rijal. Ya. Mohon izin bertanya, pada Perpres 46 tahun 2025 pasal 47 ayat 9 dijelaskan bahwa pembelian material, bahan, alat dengan metode e-purchasing untuk swakelola tipe 3 dan tipe 4 dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan swakelola. Selanjutnya pasal 47, wah pasalnya lah banyak pasalnya. Ayat 10 menyatakan pembelian material, bahan, alat dengan metode purchasing pada swakelola tipe 3 dan 4 berarti yang melakukan pengadaan barang jasa itu pejabat pengadaan atau tim pelaksana Pak Saprijal. Ya,
Silakan Pak Saprijal. Oke, oke, mungkin menanggapi pertanyaan dari Bu Sari ini untuk pekerjaan swakelola ini ya, yang mungkin yang pertanyakan ini di sini kan memang diatur di pasal 47 itu tentang pembelian alat atau material, kemudian bahan material. Padahal ini pekerjaannya swakelola ya, tapi Ya. pekerjaannya itu eh, ada pengadaan material. Ya, pengadaan materialnya ini di dalam di dalam pasal 47 itu kan metode e-purchasing. Berarti siapa yang melakukan pengadaan barang jasa ketika untuk menunjang swaklola ini. Nah, balik lagi untuk pengadaan barang ya atau material sampai dengan 200 juta itu pejabat pengadaan. Nah, di sini yang sebenarnya yang menarik itu eh, ada pengadaan di dalam swakelolanya. Ada mekanisme pengadaan barang jasa di dalam swakelolanya. Pengadaan barang jasa di dalam swakelola tadi ada yang mampu dilakukan, yang akan dilakukan oleh penyedia kan gitu. Maka dari itu ini yang Ibu tanyakan tadi ya, dalam purchasing dalam swakelola tipe 3 ada pengadaan barangnya sepanjang itu eh, diatur ya, diatur saya pasal 47 tadi supply material, berarti owner, berarti PPK-nya yang menyediakan materialnya. Berarti yang menyediakan material PPK meminta pejabat pengadaan gitu untuk melaksanakan pembeliannya ketika nilainya sampai dengan 200 juta. Tapi ketika di atas 200 juta maka PPK-nya yang membelikan material tersebut gitu untuk mendukung pelaksanaan swaklola tipe 3 dan tipe 4-nya. Nah, ini kalau tersedia ya, jangan catatannya kalau itu tersedia produknya di dalam e-purchasing. Jadi itu bisa digunakan melalui apa namanya e-purchasing. Berarti PPK yang meminta PP untuk mengadakannya. Tapi ketika tidak tersedia di e-purchasing, misalnya, itu bisa juga pihak pelaksana swakelolanya yang mengadakan sepanjang itu tertuang di dalam kontrak swakelolanya. Seperti itu, Ibu Sari. Silakan. Iya. Ya, ini kan terkait swakelola tipe 3, tipe 4 Pak Saprijal ya. Jadi Ya, yang melaksanakan ini kan Ormas kah atau Pokmas? Ormas, Ormas atau Pokmas. Mas ya. Jadi Ormas. untuk yang e-purchasing tetap aja dilaksanakan oleh PP sampai dengan 200 juta 200 Pak lah. juta, betul. Nah, 200 juta ke atas tetap PPK ya kalau Pak. PPK-nya. Nah, jadi itu pas Ibu Sari Betul. monitorkah Ibu Sari? Mana Ibu Sarinya ya? Bunga sepilihnya sini. Nah, ya Allah. Pak, Oke, Bu, silakan Bu. izin. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Nanti kita akan sampaikan kepada rekan kita. Nah, kebetulan nih Ulun ada dua lagi Pak pertanyaan titipan dari kakawanan juga Pak yang di dinas terkait Kalsel Expo kemarin Pak. Kebetulan kan Ulun diteleponi katanya hendak nego manual. Apakah nego manual di luar e-purchasing terkait stand ini Pak diperbolehkan? Apakah kita PP ini menandatangani nego manual atau tidak perlu? Yang pertama, yang kedua terkait sewa mobil. Nah, pada anggaran perubahan ini ternyata sewa mobilnya itu 6 hari, sebelumnya 7 hari, tapi semua ini kondisinya belum terbayarkan, Pak. Bagaimana solusinya, Pak? Demikian, terima kasih. Ya tadi Bu Sari nego manual tadi ya bukan tadi. Nego manual untuk stand, Pak. Katanya ada suratnya, Pak, terkait nego stand ini di luar sistem, Pak Ai. Jadi, eh, Ulun ini semalam diminta untuk tanda tangan terkait nego manual. Cuma kan Ulun belum tahu nih, Pak, belum berani gitu. Makanya Ulun tanyakan di forum ini, kayak gitu, kayak apa baiknya, apakah perlu nego manual yang ditandatangani pejabat pengadaan atau tidak perlu. Terus yang sewa mobil tadi Pak, kan yang sebelum anggaran perubahan kan 7 hari. Ternyata di anggaran perubahan yang sudah ketok palu ini ternyata 6 hari aja Pak. Terus kayak gimana? Apakah perlu adendum atau surat pernyataan kayak apa baiknya supaya tidak terjadi temuan? Ya. Oke Pak. Terima kasih Makasih Bu Pak. Sari ya. Jadi mungkin kalau Oke. stand itu kemarin
mengingat waktu Bu ya, mungkin kemarin tuh kalau sempat lagi lah. Kemudian juga untuk apa Tinggi, bener di Pak Ai. katalog juga kadeda Bu lah yang untuk apa Tinggi, EO. etalasenya, nggih, EO-nya nggak ada juga. Jadi kemarin tinggi, tuh tinggi, diputuskan manual mungkin Bu lah. Tapi tetap di pencatatan Bu, tinggi. tetap Catatan. Oh, di tinggi, ya dicatatkan di SPSE Bu. Nah, tinggi. untuk apa? Untuk yang 7 juta jadi 6 juta nih Bu lah. Mungkin Oh, Pak tinggi, Saprijal betul, nih. betul. Adendum ke Pak Saprijal, silakan Pak Saprijal. Hmm. Oke, berarti sewa mobilnya itu pian transaksi lewat apa, Bu? Purchasing Pak, Inaprok. Wah, Inaprok sewa mobilnya disewa Tinggi. sebanyak 7 hari 7 hari. Pak. 7 hari 7 maksudnya hari. bukan 7 juta Pak. 7 hari sudah BAST Pak. Terus Mm-mm. ternyata yang diketok palu yang terbaru ini jadi 6 hari aja kayak itu nampak kayak apa? Apakah pertanyaan tadi apakah perlu adendum atau surat pernyataan? Karena di Inaprok itu tidak ada lagi rasanya diajukan adendum kalau sudah BAST. Mm-mm. Ya, ini Ini di BAST kan tuh sebenarnya kan prinsip BAST itu sudah sudah 100%, Bu. ya sudah diterima. Nggih. Sudah diterima Nggih. 100%. Nah, Nggih. ini 7 hari ya kan. Berarti kan keluar Nggih. kalau di BAST kan kalau keluar invoice, Bu. Nggih. Ya, 7 hari. Ternyata yang lu kada paham tadi yang 6 hari itu apa, Bu? Jadi itu nama Sewanya berkurang Pak Pak. Masa berkurang berjalan. Pak Asalnya yang 7 di hari di DPA DPA nih. terbaru nih, Jadi DPA 6 hari, perubahan terbaru ini. maka sudah 7 hari gitu dilaksanakan nih. Kalau Tinggi makanya nah, kayak apa tuh ya? nggih. nah, itu anu apa ngaranna itu kan pian adendum aja, Bu. Atau Ya, perhitungan akhir sebenarnya tuh. Cuma Nggih. sayangnya yang agak menarik ini kok sudah di BAST kan itu kan. Nggih, betul Harusnya Pak. di BAST kan tuh setelah BAST-nya itu 6 gitu. tetap 6 lah. BAST-nya 6 Hmm. dan bayar 6. Nggih. Berarti Meskipun tadinya BST-nya 7. manual Pak lah. Ya, Nggih, betul, Bu. nggih, nggih. Nah, Heeh, jadi heeh. sebenarnya kalau terhadap pengurangan ini ada namanya perhitungan akhir, Bu. Ya, Nggih, ya, ya. siap Pak. Itu karena mendukung BAST. Perhitungan akhir ternyata dari 7 kan berarti transaksinya adalah 7 hari. Berarti Nggih, kan tujuh 7 hari hari. di transaksinya. Ternyata Heeh. yang bayar adalah hanya Enam 6 hari. hari kan gitu. Nggih. Itu Nggih. kenapa, Bu? Eh, anggarannya di perubahan atau seperti apa itu? Tinggi. Perubahan yang terbaru ini Pak yang 11 September tadi Pak tiba-tiba Hmm. berkurang dari 7 hari jadi 6 hari kurang tahu juga ulun Pak Ai tadi rekan ulun ada menelpon kayak gitu. Hmm. Jadi Nggih. itu kegiatannya Expo yang 2 Agustus kemarin. Nggih, yang Agustus kan Oh, ini untuk bayarnya di SPJ-nya perubahan. belum terbayarkan. Nggih, bayarnya di perubahan karena belum terbayarkan untuk SPJ-nya. Oh, iya, 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 iya. Nah, itu tadi Bu, pian pian bikin dari BAST-nya berarti 6 gitu. Nggih, BST-nya Apa 6. aja? Nggih. Ah, itu Bu. Nggih, siap Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Bu. Kalau berkurang pula, kayak apa tuh pula? Nggih Pak Ai. Berkurang Ulun kada Mbak tahu Diti. juga. Lain penyusupnya ulun Pak. Ayo, Izin Pak ya. Saprijal nih, ini Ya, agak menarik nih punya Ibu Sari ini kayaknya kan Ya. ada yang perlu pencermatan di stok semua SKPD sepertinya lah artinya ada anggaran yang mungkin anggaran itu belum dipastikan Fix. ada di perubahan tapi Hmm. malah pelaksanaannya itu sudah dilaksanakan sebelum penetapan Perubahan. anggaran perubahan kan seperti ini sepertinya Bu ya. Nggih, Nah, betul. ini Ya. yang memang harusnya bisa dicermati semua SKPD. Hmm. Artinya anggaran yang sebenarnya tidak ada di belum 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 apa belum disahkan atau ditetapkan di perubahan, tapi pelaksanaannya sudah dilaksanakan sebelum anggaran itu ditetapkan. Nah, ini seperti apa nih? Anunya mungkin ini bisa bisa jadi bahasan anu pasar kerjanya. ya, sebenarnya itu tadi kan Iya. kalau inilah kalau apa ya kontrak itu sebenarnya Setelah ada DPA. larangan di dalam berkontrak. Iya, Kontrak iya. itu dilarang sebelum anggaran itu disahkan. Iya. Nah, ini kan sebenarnya ada ketentuan itu. Ini kan terjadi kontrak, anggarannya belum ada kan itu. Hmm. Nah, Iya. inilah apa namanya yang mudah-mudahan ke depan ini bisa dilakukan perbaikan lah di perencanaan itu. Kita harus lihatnya dari perencanaan. Iya. Nah, jadi karena sifatnya Kalsel Expo ini kan beberapa tahun terakhir ini rutin gitu kan. Hmm.
Jadi perlu saya akan harus kita lihat dulu di perencanaan seperti apa itu. Mestinya sih tidak terjadi nih kan itu idealnya sih tidak terjadi. Iya. Kegiatan ada anggarannya belum ada akhirnya dikontrakan dulu dibayarnya nanti. Nah, sebenarnya kenapa kontrak itu harus apa kontrak itu setelah anggaran disahkan ya Hmm. menghindari yang kejadian ini. Iya. Asas kepastian anggaran kan. Nah, sebenarnya ini yang dihindari tapi ternyata ada kejadian nih. Iya. Pas Nah, lah mungkin bahasa gue. nggak mungkin ini jadi anu lah Iya. jadi perhatian kita semua lah kan Iya, bujur bujur. terhadap yang seperti ini. Mungkin itu Iya. Pak Haji. Iya, bujur bujur. Mungkin dari Pokja lain nih belum belum mendengar dari tanggapan dari Pokja lain nih. Adakah tanggapan Pak Sony kah? Tina chat-chat aja Pak Sony nah ada bersuara atau tagok untuk kah? Pak Raji, mungkin Ya, menambahkan Pak Raji silakan Pak. terkait pertanyaan Ibu Sari terkait dengan apa nih sekolah tipe 3 dan 4 dilaksanakan mulai purchasing. Nah, Iya. dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa untuk tipe 3 dan tipe 4 belum bisa dilaksanakan mulai purchasing. Oh, Karena sesuai Perpres, itu belum ada, kita menunggu anunya dulu, belum ada juknisnya. juknisnya. Iya. Karena itu kan terkait tipe 3 ini kan berarti pihak orang lain atau pihak ketiga kan pihak kedua atau siapa yang melaksanakan tugas kan harus harus membuat Betul. akun dulu dia purchasing sementara itu kan mereka belum bisa Iya, betul. ormas kan belum belum bisa masuk akunnya di apa. Nah, jadi Iya. memang sesuai Perpres memang untuk mungkin kami bacakan nih ada di berapa nih ya? Di ketentuan penjelasan pasal 47 kalau nggak salah di eh, ayat 10. Mungkin Iya. kami ayat 9 dan 10 mungkin kami bacakan sedikit. Eh, pem- Ayat 9 pembelian material garis miring bahan garis miring alat dengan metode purchasing sebagai yang dimaksud pada ayat 8 untuk swakelola tipe 3 dan tipe 4 dilaksanakan sudah ada petunjuk pelaksanaannya. Ternyata kan memang masih belum. Kemudian di ayat 10-nya, pembelian material, bahan, dan alat dengan metode e-purchasing pada swakelola tipe 3 dan tipe 4 sebagaimana dimaksud pada ayat 9 dilaksanakan paling lambat 1 tahun setelah peraturan prosedur ini mulai berlaku. Nah, artinya setahun ke depan nih mungkin baru bisa berlaku. Itu pun masih menunggu Juknis. petunjuk teknisnya juga. Iya. Jadi belum bisa dilaksanakan untuk tipe 3 dan tipe 4 melalui purchasing. Mungkin itu tambahan dari kami. Terima kasih. Iya. Mungkin coming soon kayaknya boleh. Ya lah. Coming soon kayaknya lah. Tahun kena hanya kawa. Nggih, Karena siap, Pak. ini karena akunnya kada ada lagi boy. Oh, gitu, Pak. Siap, Pak. Kada kawa. Jadi Lanjut kada aja. kawa kada kawa nukar aja di katalog belum diberi akun kayak kada. Oh, Bisa aja nggih, siap. bisa aja kayaknya per ano apa ormas pokmas itu kayaknya nukar di katalog. Tapi kayaknya ada batas waktunya, Bu. Misalnya 3 bulan ini melaksanakan itu, kayaknya akunnya diberi 3 bulan aja. Setelah 3 bulan kayaknya ditutupnya oleh LKPP. Mungkin kayak itu kayaknya lah coming soon kayaknya. Oke. Oke, oke. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Raji sama-sama, Bu. masih menyusun Bu Sarila, Pak Raji masih menyusun dan Iya, kawan-kawan. siap. Kenapa ulun, Pak? Pak. Pare, Pak, strategi juga. Baik, ada lagi kah yang ditanyakan? Silakan. Kalau selanjutnya mungkin PJLP lagi nih Pak Herel. Desa PJLP lagi nih. Menarik ya PJLP berarti. Oke. Untuk tes pembayaran dilaksanakan masing-masing. Apa nih Pak Sony lah. Pak Sony silakan Pak Sony. Iya Pak Saprijal izin nih kayaknya perlu ada tambahan Pak Sony nih untuk bisa Ya. mensyaratkan kira-kira kalau memang sudah ada kita punya format apa adendum ini. Kalau memang Pak Saprijal sudah bisa menyiapkan kira-kira bisa ini ada pertanyaan yang minta formatnya aja. Nah, kalau Nah, ada lah, itu ya. kalau Iya. sudah ada, kalau memang belum ada saat ini Ada, mungkin sebenarnya sudah ada. Oh, sudah ada sih. Nah, boleh Pak Saprijal sudah di-share ada aja. Pak. Artinya ya sebentar, ini beda-beda perangkat soalnya. Parah. Luar biasa. Ada sanggup Pak Budi bayaran ini. Narsumnya Tahun menghadangi si Dini Pak. dari Jaksel, Mai. Narsumnya dari Jaksel. Nih.
Jaksel kan. Eh, Bentar. Atau ini lun anu nah. Bentar. Ke Pak Budi. ya. Nah, itu sudah ada di Pak Budi. Ya. Silakan Pak Budi. Ditampilkan kah? Kalau bisa Bisa, nggak? bisa. Dan WA. Pak. Oh, Mantap. bisa. Besar, Pak. Bisa-bisa nih. Belum bisa. Kelihatan? Nah, ya. Nah, ini. Hah, muncul Pak. Silakan Pak Saprijal. Nah, ini apa? Mungkin gini kawan-kawan. Jadi di sini cukup dibuatkan adendum saja. Jadi tidak perlu ada proses dari awal ya untuk eh, perubahan. Karena yang berubah ini kan upah. Nah, yang berubah ini adalah upahnya ada kenaikan gitu. Dan Ya. sudah anggarannya ditetapkan melalui APBD perubahan kita. Nah, sehingga tidak diperlukan, sekali lagi ini tidak diperlukan proses dari awal lagi, hanya membuat adendum surat perjanjian kerjanya gitu. Jadi di sini yang penting, saya kasih tanda warna kuning itu kan ditambahkan asalnya, asal muasalnya. Kenapa sih ini terjadi perubahan itu? Jadi dasar perubahan ini ada, tinggal ditambahkan itu saja. Kemudian ya di scroll ke bawah, tolong Pak. Nah terus. Terus, nah ini kondisinya sebelum semula menjadi gitu. Nah, mungkin di scroll lagi Pak, dinaikkan lagi. Nah ini di atas tadi kan semula menjadi. Nah ini dijelaskan yang berubah objeknya apa gitu. Udah seperti itu aja Pak. Hmm. Nah mungkin ini bisa di-share nanti di kolom ini ya, sama ya kalau ada kawan-kawan yang memerlukan gitu. Nah, silakan kalau mau ditanyakan ini ya silakan ini karena banyak peminat ini pertanyaan PJLP. Satu tambahan mewakili Pak Saprijal. Oke, silakan. Ini ada yang bertanya di kolom chat mungkin menambahkan kalau misalnya terjadi pergantian anu Pang apa PPKK atau KPA tuh pada saat sekarang ini kayak apa tuh berubahkah tanda tangan anunya pihak Jadi pertamanya atau kayak Pak? Jadi karena ini sifatnya perjanjian ya nanti apakah terkendala di kemudian hari tidak khususnya terkait dengan pembayaran. Hmm. Nah kalau tidak terkait dengan pembayaran tidak masalah Pak. Tapi Oh kalau ya. terkait dengan ada evaluasi segala macam ya ini bisa diadendum lagi itu. Yang diadendum justru pejabat penanda tangan kontraknya. Nah, adendum mana aja ya, pejabat Adendum peneretangan kontrak betul aja ya. betul Oke. Pak dengan mencantumkan dasar Ya. adendumnya gitu. Hmm. Seperti itu Pak. Oke. Baik, mungkin nanti di-share Pak Budi ya di chat ya. Biar teman-teman bisa mendownload ya. Ada Eh, lagi Kak? mungkin Ya, saya share di ini Pak nanti Pak di mana biar teman-teman yang lain bisa tidak hanya di sini ya. Tolong diinfokan juga ke teman-teman yang siap SKPD Kak. yang mungkin apa pengen template ini nanti di link tree yang biasanya kita bagikan di Zoom ini kan nah itu ada materi tuh nanti akan saya dampingi dengan Oh, ya. materinya di sharing project sesi 4. Jadi akan Ya, saya lakukan di situ. ya. Mungkin bisa di-download di situ Pak Budi ya. Jadi download di situ. Ya, boleh. Ada lagi yang lain mungkin yang ditanyakan Pak Haji Murjani kah? Kita siap Ya, siap. siap, Gih. Oke, Mohon silakan izin Pak. bertanya lagi terkait dengan adendum. Hmm. Itu yang diperbolehkan di dalam adendum tuh
apakah hanya waktu atau terkait dengan biaya atau terkait dengan yang lain yang diadendumkan. Karena misalnya terkait dengan waktu kan kita tinggal apakah boleh melebihi dari batas waktu tahun berjalan gitu. Nah, itu yang menjadi. Kemudian yang kedua, addendum harga karena tadi waktu diskusi di payung itu kan ada penetapan harga yang tidak berubah-berubah. Nah, ketika di dalam perjalanannya nanti ada kenaikan harga pasar yang cukup signifikan, boleh nggak kita melakukan adendum pada harga tertentu? Nah, tadi Bapak bilang kalau misalnya terkait dengan UMR kan itu sudah ada dasar dan payung hukumnya untuk melakukan adendum kontrak untuk di dalam jasanya. Nah, kalau misalnya dengan barang jasa yang lain yang tidak ada payung hukumnya itu diperbolehkan apa tidak? Itu aja Pak menyangkut yang pertanyaan yang pertama tadi. Makasih semuanya. Oke, baik. Baik Pak Murjani, jadi terkait adendum tadi ya, sebenarnya adendum ini kan bisa berupa dirubah itu kan sepanjang kita bersepakat, apakah itu terkait dengan waktu, terkait dengan apa namanya waktu pelaksanaan gitu ya. Nah, yang Pian tanyakan tadi adalah ketika kalau itu yang berubah, ini merupakan kontrak payung. Ketika dibicara kontrak payung, harganya bersifat fixed price, bersifat tetap. Ketika ada perubahan itu seperti apa? Jelas kan? Bisa Pak, boleh. Supaya dasarnya jelas. Nah, kemudian ketika objeknya adalah pengadaan barang, apakah diperkenankan terjadi perubahan harga? Kan seperti itu Pak. Ketika terjadi perubahan harga di pasar, jadi pihak tadi kan. Nah, tentu ini yang perlu kita cermat Pak. Karena kontrak payung ini sebenarnya sepanjang yang berubah bukan upah gitu ya. Harga dasar kan harga barang itu bisa mempengaruhi adalah upah tenaga kerja gitu. Sepanjang yang berubah tadi bukan bersumber dari tenaga kerjanya itu bisa berubah Pak. Tapi ketika harga barangnya seperti ini perlu pembuktian. Nah, maka dari itu kita balik seperti apa yang Ron sampaikan di depan tadi. Kita perlu kecermatan dalam menentukan objeknya, apa yang mau kita kontrak payungkan gitu. Tentu tadi karakternya misalnya ini harga tidak berpotensi berubah dengan cepat. Nah, artinya harga ini barang yang mau kita konsolidasi tidak fluktuatif gitu. Oke, karena tidak fluktuatif, kemudian speknya pun tidak banyak terjadi perbedaan yang signifikan atau produk ada lain. Contoh makanan gitu ya, menu makanan gitu. Ini kan misal terjadi ada satu kontrak payung harga 40.000 misal. Kita pilih makanan ini kan eh, tidak terlalu signifikan gitu, fluktuasi harganya. Jadi kemudian ketika terjadi harga pasar berubah, apakah bisa kita lakukan adendum? Tergantung Pak. Kita perlu pembuktian dulu. Maka di sini dalam pelaksanaan ini kita perlu evaluasi. Kita perlu tetap mengedepankan evaluasi untuk ada atau tidaknya pergerakan ini tadi Pak. Jadi balik lagi ke awal bahwa dalam menentukan objek apa yang mau kita lakukan konsolidasi, kita patut hati-hati gitu terhadap barang yang sifatnya fluktuatif agar kita hindari itu. Karena bisa terjadi permasalahan di kemudian hari, Pak. Jadi seperti itu, Pak. Jadi adendum itu sebenarnya boleh-boleh saja. Makasih. Seperti itu, Pak. Iya, siap. Ya. Baik, itu Pak Haji Murjani ya. Cukup puas mungkin ya. Kemudian dari Pak Sarip Gambut nih sudah dijawab oleh Pak Soni lah. Adakah perbedaan antara dokumen pendukung konsolidasi yang dilaksanakan pada PA, PPK maupun UKPBJ? Ujar Pak Soni, karena ada perbedaan karena di bawah payung hukum yang sama. Presiden lah. Cara sini muncul nih nyaman menjawab nah. Sini dihindip benar nih apa nih? Proses sebelum kontrak payung bisa dilihat pada slide halaman 10 sebagai gambaran. Nah itu ya dari Pak Soni ya menjawab Pak Sarip. Ini mungkin yang terakhir Pak Safrijalah. Ini sudah pada jam 12. Sampai jam berapa Pak Budi? Sampai jam 3 kah? Maghrib. Kalau memang masih ada 15 menit Pak, kita Nah berikan. ini izin bertanya dari Brian. Ada Pak Brian kah? Dari Dinas Kehutanan. Izin bertanya Pak, terkait jempol untuk kontrak payung
jasa outsourcing itu ada atau tidak, Pak? Atau untuk jasa lainnya ini dikecualikan, Pak? Nah, itu Pak Saprijal. Hmm. Silakan, Baik, Pak. jadi terkait jaminan pelaksanaan ya. Eh, Ketika ini dilakukan transaksi melalui e-purchasing, sebenarnya ketentuan ini kan tidak diperlukan jaminan pelaksanaan gitu. Tapi seandainya PPK menggunakan instrumen, kewenangannya dalam mengendalikan atau memitigasi suatu risiko dalam pelaksanaan kontrak, sepanjang ini disepakati, Pak, ini sah-sah saja. Saya pun masih agak khawatir sebenarnya ketika dalam e-purchasing masih dikecualikan jaminan pelaksanaan ini. Maka kalau saya sebagai PPK, saya akan tetap, Pak, meminta jaminan pelaksanaan. Nah, meskipun di dalam anut masih di tidak di ini kan jaminan pelaksanaan itu hanya pengertian konsultansi yang dikecualikan. Jasa konsultansi kan dikecualikan jaminan pelaksanaan. Tapi ketika ini transaksi melalui purchasing misalnya terhadap jasa apa namanya outsourcing atau pengadaan barang gitu ya, apakah diperlukan jaminan pelaksanaan ketika akan mengakibat suatu risiko yang tinggi di dalam pelaksanaannya? Silakan PPK meminta itu. Saya pun seandainya jadi PPK, saya melakukan apa menggunakan instrumen jaminan pelaksanaan ini. Nah, seperti itu, Pak, gitu. Ya, makasih Pak Saprijal. Jadi Pak Brian tetap ya disyaratkan untuk jampel ya. Apalagi yang di atas 200. Kalau udah jampel Tuh, kita bahaya juga. Ya Allah, Pak Saprijal lah. Eh, avoid risk lah itu. Ya, high risk ya. Ada lagi kah yang mau menanyakan? Mungkin sudah jam 12 Pak Budi lah. Kita cukup sampai sini aja kah? Atau ada lagi yang perlu disampaikan? Atau ada apa closing statement kah dari Pak Saprijal nih? Atau Pak Karo? Silakan. Mungkin dari Pak Karo mungkin. Mungkin dari Pak Karo ada eh, closing statement Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Budi, Pak Raji, dan Pak Saprijal. Pembahasan kita hampir 5 jam lebih nih. Sangat ramai, sangat berliku. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa diakomodir dalam waktu 3 jam. Jadi, yang belum tangkap tadi pembahasan terkait PJLP. Banyak hal yang harus diselesaikan untuk PJLP. Ada perubahan kontrak, ada perubahan salary, dan untuk itu kita tidak bisa menyelesaikan di hari ini saja. Jadi Pak Hairil, Pak Budi, Ya, Pak. menyarankan kita Rabu depan itu langsung main untuk tema penyedia jasa lainnya perorangan. Ya, Kenapa? Pak. Karena teman-teman di luar sana sudah menunggu hal ini. Tapi karena ini acaranya adalah temanya tentang kontrak payung, maka untuk PJLP akan kita bahas di Rabu depan. Terserah siapa yang menjadi fasilitatornya atau narasumbernya. Tapi jangan lupa agar para kawan-kawan di SKPD ini harus berhadir. Biar tahu, karena yang melaksanakan nanti adalah dari SKPD. Kami hanya membantu memfasilitasi terkait template-nya seperti apa, mekanisme seperti apa, dan proses di dalam e-katalog ataupun dikecualikannya itu seperti apa, itu kita siap memfasilitasi. Sepenuhnya siapa yang berkontrak, itu adalah SKPD. Antara PA atau KPA dengan para PJLP itu harus berkontrak. Kita di Biro PPJ siap melaksanakan pendampingan agar proses yang kita laksanakan benar-benar bisa efisien, bisa lebih efektif, bisa transparan dan akuntabel. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Karo atas arahan dan closing statementnya. Jadi mungkin Pak Budi ada khususan Pak ya untuk PJLP ini. Karena kita tidak bisa menjawab semuanya ya. Mungkin juga audiensnya harus khusus Pak. Tidak hanya apa jabat pengadaan atau yang lain, tapi harus benar-benar khusus nih supaya SKPD semua bisa tahu ya. Demikian mungkin
Dengan berakhirnya sesi Siring Praja pada hari ini, kami atas nama Biro Pengadaan Barang Jasa mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya kepada seluruh peserta Zoom meeting pada hari ini yang telah berkontribusi secara aktif dan juga kepada narasumber kita yang telah dengan luar biasa menyampaikan materinya pada hari ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Iwak haruan dalam tape. Sekian dan terima kasih. Cakep. Salam pengadaan. Itu aja.